Selamat sore teman-teman dan profesor, izinkan saya, Kayana Gita Safira sebagai moderator untuk memulai presentasi dari kelompok 5 mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Sebelum memulai pemaparan materi, pertama perkenalkan teman-teman dari kelompok 5, yaitu Firdausa Syafa, Ilhan Iliana, Muhammad Askal, saya Kayana Gita, dan Gilang Amandu. Serta dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, STMK IPU ASEAN Engineering. Demikian perkenalan dari kami. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian paradigma. Kami mengambil pengertian paradigma menurut Thomas Kuhn. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara rasional dan logis. Paradigma membentuk kerangka berpikir untuk memahami, menjelaskan masalah yang ada. Jadi, dapat disimpulkan paradigma merupakan beberapa nilai yang bisa membentuk sebuah pola pikir dalam diri seseorang dan bisa menuntun orang tersebut untuk menangani sebuah realita yang ada. Pancasila sebagai paradigma membangun suatu model masyarakat atau memperbarui tatanan sosial budaya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diambil dari apa yang berkembang di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Firdausa Syafa. Dipersilakan untuk Saudari Syafa. Terima kasih Saudari Kayana. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam implementasi nilai Pancasila. Next. Pendekatan implementasi menggunakan pendekatan konsep pengembangan sosial kapital. Sosial kapital yaitu hubungan ikatan-ikatan budaya pemerintahan serta tingkah laku sosial yang jadi sedemikian rupa sehingga fungsi serta tatanan masyarakat lebih banyak dari jumlah individunya. Pendekatan konsep dibagi menjadi dua, yaitu pada tingkat makro dan pada tingkat wilayah. Next. Pada tingkat makro menjelaskan tentang aspek legal. Yang A, peraturan hukum. Yang B, cara mendasari berjalannya suatu negara. Tingkat makro ini dibagi menjadi tiga, yaitu peran lembaga negara, otonomi daerah, pembangunan bidang agraria, dan pengelolaan sumber daya alam. Kelembagaan negara. Lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yaitu Komite Penanggulangan Kemiskinan, Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur, Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Maritim Nasional. Lembaga tersebut telah diatur dalam keputusan Presiden. Yang kedua ada otonomi daerah. Otonomi daerah sangat berhubungan dengan pembangunan hidup. Yang ketiga ada pembangunan bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Di sini ada ancaman yang cukup serius di bidang agraria, yaitu masalah krisis ekonomi, keadaan kemiskinan, dan laju mekanisme pasar yang berpotensi merusak kawasan-kawasan konservasi. Yang tujuannya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Hasilnya membuktikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua ada tingkat wilayah, menganalisis aturan atau mekanisme alokasi sumber daya antar unit. Yang pertama ada pembangunan perkotaan. Di sini muncul masalah dualisme ekonomi. Tujuan pembangunan wilayah kota adalah agar tercipta mekanisme alokasi sumber daya di sekitar wilayah kota. Yang kedua ada ekowisata. Pengembangan ekowisata memicu terjadinya peningkatan kualitas SDM yang signifikan dan cukup baik. Yang ketiga ada infrastruktur. Pemerintah di sini hanya mampu mengkontribusi sekitar 20% dari seluruh kebutuhan. Infrastruktur akan dapat memperbaiki ketidakseimbangan dalam tenaga kerja, akses dan kesempatan, serta informasi. Pembangunan proyek yang saat ini diutamakan yaitu pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sektor kelistrikan. Hasilnya membuktikan peningkatan kualitas sumber daya manusia akibat dari peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan dengan teman saya yaitu Gilang. Oke, terima kasih Syafa. Berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik.
Jadi adanya pembaruan hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dimaksudkan karena hukum memiliki berbagai peran dalam usaha pembangunan negara. Jadi kalau kita melihat dari konteks muatan politik itu selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di masa depan. Lalu menurut Muhtar Kusumaatmadja, hukum harus tampil sebagai arah pembaruan karena sebuah peraturan dalam masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Peran yang lain adalah segala pemikiran tentang hukum harus dikaitkan dengan kerangka pembangunan nasional. Dan sedangkan ketika kita melihat dari perspektif bidang politik hukum itu sendiri, sebuah negara juga harus memperhatikan hak dasar kemanusiaan yang dalam bahasa hukum dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Selain itu juga harus mampu menciptakan sistem politik yang dapat menjamin atas terlaksananya hak tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Haskal. Baik, terima kasih Gilang. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi era revolusi industri 4.0 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis digital, tetap juga bagaimana mengembangkan pembangunan pada segala bidang yang mengacu pada Pancasila sebagai moral dasar bangsa. Sesuai dengan paradigma Pancasila, dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindari diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Selanjutnya saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Pembangunan iptek di era revolusi industri harus mengacu pada Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang memberi banyak kemudahan dan kemajuan bagi bangsa, tetapi teknologi mempunyai dampak negatifnya juga. Lalu Pancasila juga memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kecerdasan manusia, yaitu didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan iptek, yaitu dalam sila-sila pada Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya. Terus yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan iptek haruslah bersikap beradab, dan pengembangan iptek juga tidak merugikan tujuan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, sila persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ilhan. Bisa di next. Kesimpulannya yang pertama, penerapan nilai Pancasila sebagai falsafah hidup mendukung peningkatan kualitas SDM untuk pembangunan lingkungan hidup. Yang kedua, kualitas SDM tinggi muncul seiring dengan pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ketiga, kualitas SDM tinggi bisa bertugas merumuskan kebijakan. Pertama, menguatkan fungsi lembaga negara, otonomi daerah, dan pengelolaan SDA. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. SDM berkualitas inilah yang menjalankan penyelenggaraan negara maupun sebagai pelaku pembangunan yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih teman-teman dari kelompok 5. Dengan berakhirnya sesi presentasi materi kali ini, maka akan ada sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada pertanyaan?
Saya Imratus Solihah, izin bertanya. Apa saja wujud nyata Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik? Terima kasih. Permisi, saya Ken Aurelia Bagiarda, izin bertanya. Dari sekian banyak kendala yang ada, apakah pembangunan hukum di Indonesia sudah dapat digolongkan bagus? Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan. Pertama, kepada pertanyaan untuk Saudara Ika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Imro'atus Solihah. Proses pembangunan politik negara, terutama di dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas bagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara seperti memfitnah, memprovokasi, dan menghasut rakyat harus segera diakhiri. Itu jawaban saya. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan? Saya bisa menambahkan, selain itu, perwujudan Pancasila dalam pembangunan kehidupan politik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mewujudkan tujuan negara demi peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia. Kedua, memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik, bukan hanya sebagai objek politik penguasa semata. Ketiga, sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin perwujudan hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, para penyelenggara negara dan para politisi senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan paradigma pembangunan politik yang menyimpang diantaranya, pertama, tidak menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, kedua, tidak melaksanakan pemilu secara luber dan jurdil, ketiga, presiden bersikap semena-mena. Apakah pemaparan materi dari saya dapat dipahami, Saudari Ika? Paham, terima kasih. Berikutnya, apakah teman-teman dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aurli? Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Aurli tadi. Jadi berkaitan dengan pembangunan hukum yang di Indonesia, sebenarnya kalau kita lihat pembangunan hukum itu ada 3 pilar penting yang vital, yaitu dalam pembangunan hukum sendiri, substansi, struktur, dan budaya atau kultur. Sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan dengan berorientasi untuk mempertahankan status quo dengan mengembangkan esensi dan proses penyelenggaraan negara yang demokratis. Jadi, pembangunan hukum di Indonesia itu tergantung dari 3 struktur itu. Jadi itu jawaban saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, jadi setelah 16 tahun reformasi, pembangunan hukum nasional nampaknya masih dalam tahap mencari bentuk dan pola ideal. Namun proses penyelenggaraannya, pemerintah dapat dikatakan jauh lebih baik karena adanya peningkatan kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan konsep pembangunan hukum nasional. Begitu sekiranya, apakah ada yang menambahkan lagi? Ya, saya akan menambahkan. Jadi, dalam rangka terwujudnya pembangunan hukum nasional, ada beberapa hal yang dilakukan berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Beberapa hal yang dilakukan tersebut adalah: 1. Penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan itikat yang baik untuk membangun masyarakat yang berbudaya hukum. Yang kedua, hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang, masing-masing harus ada dan saling melengkapi. Dan yang ketiga, hukum harus ditegakkan tanpa memandang status dan latar belakang. Hukum tidak boleh diwarnai keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Sekian dari saya.
Apakah Saudari Aureli mengerti dengan penjelasannya? Terima kasih ya, sudah, Aureli terima sama kasih. Karen. Baik, terima kasih teman-teman dan Profesor. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.